Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hening semua, gak ada yang jawab. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'alna ya rabbana min kulli syai'in sahlan wa yassara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nah, gimana kabarnya antum semua? Sehat? Sehat. Terakhir kita apa? Hadis ya malam hari ini. Betul nggak? Nah, Terakhir sampai hadis berapa, Muzaffar? Muzaffar, sehat. terakhir hadis berapa? Hanif? Hadis 3 ya? 3. Hadis 3 sudah dijelaskan belum? Sudah. Nah, hadis 3 itu yang coba dibaca hadis 3 ini. Nggak punya ya? Bunyal Islamu ala khamsin. Itu bukan? Oh, iya seperti ini. Baik. Baik, tunggu sebentar. Saya carikan matannya. Ya, karena di sini tidak ada. Arba'in. Tunggu sebentar, sebentar ya. Sebentar lagi. Nah, yang di sini ini langsung ke syarah. Ya, jadi kalau misal langsung ke syarah ini sepertinya nanti terlalu berat. Terlalu berat. Nah, mana ya? Tunggu sebentar. Nah, baik. Sudah ya? Kelihatan ya layarnya? Kita masuk langsung ke hadis yang keempat. Berarti ya. Hadis yang keempat dari Arba'in. Nah, Arba'in. Ya. Hadis keempat. Ya Allah, masih mukadimah. Bunyal Islam ala khamsin. Kelihatan nggak? Kurang besar.
Blur ya. Oh, blur. Nah, di sini ada hadis ya, hadis yang keempat ya. Silakan saya baca dulu ya. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik thumma yursilullahu al-malaka fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim, hadis nomor 6723. Baik, saya ingin dibaca dulu dari Muzaffar. Silakan dibaca Muzaffar. An Abdillah bin Mas'udin. Ada harokatnya? Jelas nggak? Jelas. Jelas. Loh, kok geser? Silakan Muzaffar. Coba dibaca. An Abdillah. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadukum yajma'u khalquhu Inna fi batni ahadakum. Inna inna ahada. inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman summa yakunu fi dzalika alaqatan mithla dzalik summa yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik summa yursilu summa yursilu summa Yurs, yursilu summa yursilullahu. yursilullahul malak summa yursilullahul malaka fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun wa Terus. walladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitabu wa ya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Nah, Muslim. sah. Nah, baik, dari Umamah. Tafadhal Umamah. Dibaca dulu Umamah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan fi mithla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik thumma yursilullahu al-malaka fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله فوالذي Awalladzi. Nah, لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل فيعمل بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Nah, baik. Hanif, coba Hanif. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadukum yajma'u Inna ahadakum. khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik thumma yursilullahu malaka fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fawalladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum ya'malu bi'amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, baik. Hadis ini ya ikhwah, antum. Nah, hadis ini menjelaskan ya kita pertama tentang penciptaan, ya, bagaimana manusia itu diciptakan. Bagaimana manusia itu diciptakan. Nah, di sini penjelasannya. Ya, kita baca di sini. Hadal hadis yatakallamu an marahil khalqil insan. Hadis yang barusan antum semua baca, kita baca tadi, antum dan ana baca tadi, adalah hadis yang berbicara tentang tahapan penciptaan manusia. Ya, jadi mungkin sebelum sains atau misalnya ilmuwan itu menjelaskan bagaimana terciptanya manusia, Nabi kita Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu itu sudah menjelaskan bagaimana proses terciptanya manusia. Wa taqdiru rizqihi, dan takdir rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan apa yang akan dilakukannya. Wa huwa min ahaditsil usul fi babil qada'i wal qadar. Dan hadis ini termasuk ke dalam bagian pokok di dalam takdir, ya, di dalam qada dan qadar. Nah, di sini dijelaskan wa an abi, dan qala an abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiqul masduq, ya, inna ahadakum yujma'u khuluquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan ayakunul janinu fi rahmi ummihi awwali ma yakunu nutfatan wa nutfatu hiya al-mani. Nah, ya ini bagaimana terciptanya sebuah janin, ya, sebuah janin tercipta di dalam perut ibunya, yang dimana janin itu berasal dari air mani. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian air mani itu berubah menjadi segumpal darah, ya, menjadi segumpal darah. Hadza huwa tur asani yamurru bihil janin. Ini adalah proses yang kedua, ya, yang dilalui oleh janin. Wal 'alaqah hiya ad-dam al-jamid al-ghalidh. Itu segumpal darah. Ya, jadi setelah dari mani kemudian membentuk jadi segumpal darah. Wa mithlu dzalik, dan seperti itu, yaitu pada waktu tertentu, yaitu di sini dikatakan wa huwal arba'ina yauman, pada 40 hari. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berkata sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik." Nah, hadza turu tsalits yasiru fihi al-janin mudghah. Wal mudghah hiya qadru ma yamdaghul madi'u min al-lahmi. Nah, mulai ada dagingnya setelah darah, kemudian muncul dagingnya, ya, mulai ada dagingnya. Wa qawluhu mithla dzalik,
Dan dikatakan seperti itu maksudnya pada waktu tertentu. Setelah 40 hari, kemudian mulai ada dagingnya itu. Nah, setelah 40 hari itu, idza balagha mi'ata wa ishrina yauman. Di sini dikatakan apabila telah mencapai 120 hari, fahina idin yasirul janin mudghah. Kurang lebih waktunya itu 120 hari sampai janinnya itu terbungkus menjadi sampai terbungkus daging. Jadi sudah dijelaskan sebelum mungkin kita belajar IPA, ya sekarang kita belajar biologi, itu jauh Nabi kita SAW pada 1400 tahun yang lalu sudah menjelaskan pada hadis ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursilullahul malak." Kemudian Allah mengirimkan malaikat, ya. Ail malak al-muwakkal yanfukhur ruh fil janin. Kemudian ditiupkan ruh. Ya, oleh malaikat itu ditiupkan ruh. Qala sallallahu alaihi wasallam fa yanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqqun aw sa'id. Dan ketika ditiupkan ruh, ya, maka diperintahkan untuk 4 hal, ya. Yang pertama adalah penetapan rezekinya, yaitu penetapan rezekinya, kemudian amalannya, kemudian ajalnya, wasyaqiyun aw sa'idun, yaitu apakah dia akan menjadi orang-orang yang ahli maksiat atau dia menjadi orang yang bahagia, yaitu ahli sa'adah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ditetapkan, ya, jauh sebelum kita lahir itu sudah dituliskan oleh Allah garis rezekinya, garis ajalnya, ya. Semuanya sudah ditetapkan. Bahkan amalan apa yang akan kita lakukan, kita termasuk golongan, apakah kita termasuk golongan orang-orang soleh atau golongan orang-orang yang berbuat maksiat, itu semua sudah Allah tetapkan saat kita masih berada di dalam perut ibu kita. Yani hadzal malak yaktubu rizqahu wa amalahu sawa'an kana salihan aw fasidan. Yaitu malaikat ini menulis rizkinya dan amalnya. Baik amalannya itu adalah dia termasuk orang yang soleh atau dia orang yang fasid, orang yang rusak. Wa ajaluhu ayumruhu sawa'an kana tawilan aw qasiran. Yaitu ajalnya itu juga ditulis, yaitu umurnya apakah dia akan berumur panjang atau berumur pendek, itu juga sudah ditetapkan. Wa syaqiyun aw sa'idun. Itu min ahli syaqa wa hum ahli ma'siyah, atau ahli sa'adah wa hum ahli ta'ah. Dan dia adalah orang yang celaka, orang yang sengsara, atau orang yang bahagia. Orang yang celaka yaitu adalah ahli maksiat, sementara orang yang bahagia adalah ahli taat. Nah, Waqala sallallahu alaihi wasallam, "Fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'." Maka demi zat yang tidak ada sembahan selainnya, sesungguhnya di antara kalian, ya, beramal dengan amalan ahli surga sampai jarak antara dia dengan surga itu hanya sebatas hasta saja. Sebatas hasta saja. Jadi sangat dekat. Antara dia dengan surga itu sudah sangat dekat. Hanya tinggal kurang lebih 1 langkah saja sudah sampai. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu amali ahli nar fayadkhul. Kemudian kitab yang sudah ditetapkan tadi takdirnya mendahuluinya, maka dia kemudian beramal dengan amalan penghuni neraka dan dia akhirnya masuk neraka. Yani rajulun ya'malu zamana tawil bitta'ah. Yani seorang laki-laki yang dia itu beramal dalam kurun waktu yang sangat lama dengan ketaatan. Fa idza iqtaraba mautahu fa idza iqtaraba mautuhu amalun amila bi'amali ahlin nar. Dia beramal dengan amalan ahli neraka. Auzubillah. Fayamutu alaihi fayadkhulun nar. Kemudian dia mati, ya, dengan amalan tersebut dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Padahal sepanjang hidupnya dia selalu beramal soleh. Selalu beramal soleh dengan amalan ahli surga. Tapi ketika sudah mendekati ajalnya, mendekati kematiannya, ternyata dia justru beramal dengan amalan
ahli neraka dan dia akhirnya masuk neraka. Wadzalika li ajli annahu kana mura'iyan fi amalihi kana yuridu wajhin nas, kana yuridu sum'ah wa syuhrah. Dan itu karena salah satunya, ya mungkin antum bisa catat di sini, kenapa seseorang yang tadinya dia itu beramal dengan amalan penghuni surga, tapi tiba-tiba di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Salah satu sebabnya adalah karena ketika dia beramal itu dia riya, dan dia menginginkan wajah-wajah manusia itu melihat kepadanya. Jadi dia beramal karena dia ingin dilihat manusia. Pertama itu sebabnya. Karena yuridu sum'ah, dan dia ingin didengar oleh manusia. Misal orang, ya, dia sudah hafid Quran, ya, kemudian dia sengaja memang menginginkan, ya, maju jadi imam. Tujuannya bukan untuk ibadah agar orang-orang itu bisa semakin khusyuk, ya, ketika dia jadi imam, ketika dia memimpin sholat agar orang-orang bisa lebih semangat sholat, tidak. Ya. Tapi tujuan agar orang-orang itu tahu, oh ini saya loh, ini saya hafid Quran, saya bacaannya bagus, ya, puji saya, ini bacaan saya bagus, ya, bacaan saya merdu, suara saya indah. Nah, dengarkan ini. Nah, karena dia ingin pujian, dia ingin didengar, ya, oleh orang-orang, ya, maka di akhir hayatnya Allah akan menjadikan orang ini beramal dengan amalan ahli neraka. Wasyuhroh, dan dia ingin terkenal. Ya, subhanallah, kadang banyak orang yang dia itu beramal tujuannya agar dia itu disanjung-sanjung, terkenal. Insya Allah ini si fulan ini rajin sekali sholat, ya, selalu di saf depan seperti ini, ya. Kalau dia tujuannya terkenal, maka Allah akan jadikan dia terkenal dan tidak ada balasan apapun untuknya di akhirat. Nah, maka yuridu mansab, atau juga bisa jadi karena dia menginginkan kedudukan, karena dia menginginkan kedudukan. Atau karena dia menginginkan kedudukan, jadi dia sengaja, ya, dia maju, ya, dia sering tampil karena dia memang ingin dijadikan misalnya imam tetap misalnya, atau dia ingin dijadikan itu ketua takmir misalnya, atau dia ingin dijadikan sebagai ustadz yang selalu jadi panutan misalnya, seperti itu. Jadi memang kedudukan, ya, dicari memang kedudukan agar dia mendapatkan pujian dari manusia. Wa nahwi dzalik wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalika fi riwayatin ukhra wa hiya qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu telah Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan pada riwayat yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli nar." Sesungguhnya ada seorang laki-laki, ya, yang di mana dia itu beramal dengan amalan ahli surga, ya, sebagaimana ketika dia nampak di hadapan manusia. Jadi ketika di hadapan manusia dia kelihatan soleh, kelihatan alim, baca Quran, rajin, ya, isi ceramah, ya, di mana-mana misalnya. Jadi imam, suaranya bagus, merdu gitu kan. Wa huwa min ahli nar. Tapi ternyata dia adalah termasuk golongan ahli neraka. Ya, karena apa? Karena seperti tadi, yaitu tujuannya adalah riya. Tujuannya adalah pujian manusia. Dia sum'ah, dia ingin didengar, dia ingin terkenal, atau dia mencari kedudukan. Nah, jadi penyebab binasanya seseorang, ya, yang dia itu beramal soleh, tapi dia malah justru menjadi ahli neraka adalah karena dia riya, yang pertama. Yang kedua, karena dia sum'ah, dia ingin didengar. Kemudian yang ketiga, karena dia ingin terkenal. Atau yang keempat, dia ingin kedudukan, ya, atau yang semisalnya. Ini dicatat baik-baik. Ya, dicatat ya. Yani idza ra'aita rajulan ya'malu bi'amali ahli jannah, yani ya'malu bitta'ah, yaitu apabila engkau melihat seorang laki-laki misalnya dia beramal dengan amalan ahli surga, yaitu beramal ketaatan, fala tahkumu lahu bil jannah, maka kita tidak bisa langsung menghukuminya dengan surga, ya, karena surga itu Allah yang menentukan apakah dia akan masuk surga atau tidak, ya, itu Allah yang menentukan. Kita doakan saja semoga dia itu ikhlas dan istiqomah, seperti itu saja. Tapi kita tidak bisa menetapkan
orang ini rajin sholat pasti masuk surga. Kita tidak bisa menetapkan seperti itu. Kita berharap saja dan mendoakan yang terbaik. Nah, tapi surga dan neraka itu Allah yang menetapkan. Qad ya'malu dzalika mar'iyan, karena bisa jadi seorang itu beramal secara riya ya. Meskipun ini adalah urusan hati. Begitu juga kita tidak bisa langsung menilai juga ketika orang ngimami sholat kemudian suaranya merdu, kita katakan dia itu riya. Itu juga kita tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena itu urusan hati. Ya, kembali lagi bahwasanya hadis ini adalah tahdzir untuk kita semua, peringatan untuk kita semua, bahwasanya ketika kita beramal, ya, maka kita harus mengikhlaskan niat dan menjaga niat kita agar kita terus istiqomah ikhlas lurus, tidak mengharapkan ridho manusia. Seperti itu. La yajuzu li ahadin an yahkuma li ahadin bi jannatin aw nar. Tidak boleh bagi seseorang itu menghukumi orang lain dengan surga atau neraka ketika dengan suatu amalan tertentu. Anal alim bil khawatim wallah. Karena yang paling tahu dengan amalan-amalan penutup itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan penutupannya nanti di akhirat bagaimana itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini jelas atau ada pertanyaan? Halo. Nah, Umamah, bisa coba disebutkan lagi 4 hal yang membuat seseorang itu seorang yang sering beramal soleh kemudian masuk neraka. Karena dia ria, sum'ah, dan sombong. Sombong. Bukan sombong. Nah, karena dia ria, yang pertama ria, kemudian dia sum'ah dalam kurung ingin didengar, ya. Yang ketiga karena dia ingin terkenal, yang keempat karena dia menginginkan kedudukan atau yang semisalnya. Baik, agar tidak sia-sia ditulis. Tulis semuanya, ditulis 4 hal yang menyebabkan seseorang itu, ya, 4 hal yang menyebabkan seseorang yang beramal soleh bisa jadi masuk neraka. 4 hal yang menyebabkan orang yang beramal soleh masuk neraka. Yang pertama, karena dia ria. Karena dia ria, ingin dilihat manusia. 1, dia ria. Karena ingin dilihat manusia. Yang kedua, karena dia sum'ah. Ingin didengar oleh manusia. Ya. Karena dia sum'ah. Kemudian yang ketiga karena dia ingin terkenal. Karena dia ingin terkenal. Nah, karena dia ingin terkenal. Kemudian yang keempat karena dia menginginkan kedudukan atau yang semisalnya. Sudah ditulis? Coba Muzaffar diulangi. 4 hal yang membuat orang yang sering beramal tapi masuk neraka. 1, riya. 2, sum'ah dalam tanda kurung, yang pengen didengar. 3, ingin terkenal. 4, ingin kedudukan. Nah, tambahkan atau yang semisalnya di nomor 4. Atau yang semisalnya. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam fayasbiqu alaihi alkitab. Ya, maka kitab mendahuluinya fayamalu bi'amali ahli nar. Maka dia beramal dengan amalan ahli neraka fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Kemudian Nabi SAW mengatakan yang sebaliknya. Ya, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian itu yang dia itu beramal dengan amalan ahli neraka. Sepanjang hidupnya kelihatannya banyak sekali maksiat yang dilakukan. Sampai-sampai jaraknya dia dengan neraka itu sudah mepet sekali, sudah hampir masuk neraka. Ya.
Tapi pergi ternyata sama kakak. Enggak. kenapa Musafar? Ntar Nah, fayasbiqu alaihil kitab. Dan ternyata kitab takdir itu mendahulunya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dan dia di akhirnya itu beramal dengan amalan ahli surga dan kemudian dia masuk surga. Nah, ini kebalikannya yang tadi gitu ya. Rajulan, ya ada dua laki-laki. Ahaduhuma ya'malu bita'atillah fima yabdu linnas wa rajulun akhar ya'malu bil ma'siyah. Ada dua laki-laki ya. Di sini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah dia yang beramal dengan ketaatan kepada Allah yang nampak pada manusia itu. Dan yang satunya adalah laki-laki lain yang dia itu beramal dengan kemaksiatan. Amal awal, adapun yang pertama, fayakhtimu hayatahu bimaksiatillahi fayamutu alaihi fayadkhulun nar. Adapun yang pertama, yang rajin beramal soleh, dia justru menutup hidupnya dengan maksiat kepada Allah. Akhirnya dia masuk neraka. Wa amma tsani, adapun yang kedua, fayakhtimu hayatahu bi taatillah. Dia menutup hidupnya dengan ketaatan kepada Allah. Fayamutu 'alaiha fayadkhulul jannah. Kemudian dia mati dan akhirnya dia masuk surga. Lidzalika 'ala kulli wahidin minna an yas'alallahu 'azza wa jalla al-qabul was-sabat 'ala al-haqqi wa 'ala sunnah. Oleh karenanya wajib bagi setiap kita untuk meminta kepada Allah agar amalan kita itu diterima, wasabat dan ketetapan di atas kebenaran dan di atas sunnah. Li'annahu qad ya'ishu zaman tawil ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala mara'iyan. Karena bisa jadi ya, dia itu hidup dalam waktu yang sangat lama ketaatan kepada Allah dalam keadaan riya. Ya. Walakin qabla an yamuta biyamutu ala maksiatillah. Dan ketika dia akan meninggal, dia bermaksiat kepada Allah. Lidzalika kana aktsar du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan oleh karena itu banyakkan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agama. Hada doa ini, nah, yambaghi an tad'u Allah subhanahu wa ta'ala bih. Ya, sudah selayaknya bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa itu. Bikulli ahyanika bi salatika du'aika wa kulli ahyanika li anna alladhi biyadihi qulubul ibad. Qulubul ibad huwa Rabbuna Subhanahu wa taala. Nah, doa ini sudah selayaknya dibaca oleh kita semua. Kenapa? Karena yang membolak-bolakan hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, ini sudah 21:09 ya. Insya Allah untuk manfaatnya ya atau faidahnya mau dicatat sekalian atau selanjutnya ini. Masih semangat apa sudah ngantuk? sekarang Hanif, sudah ngantuk belum? Sudah. Sudah. Nah, jujur ya, nggak apa-apa. Baik, kalau gitu kita cukupkan ya pada malam hari ini. Insya Allah faidahnya ya mungkin kita bisa catat di pertemuan selanjutnya. Sementara kita cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.